Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Wang Lin tidak mau menyerah. Saat dia terbang, dia terus menyerang binatang roh api. Menggunakan kemampuannya untuk berteleportasi, pedang itu bergerak dengan cara yang sangat aneh sampai menusuk di antara alis binatang roh api. Saat pedang terbang tenggelam, binatang roh api langsung meledak dan melepaskan gelombang panas. Setelah mengetahui kelemahannya, Wang Lin terus mengendalikan pedang terbang untuk menyerang binatang roh api. Satu demi satu, binatang roh api ini disingkirkannya. Berdasarkan perhitungannya, binatang roh api berukuran normal hanya pada tahap kondensasi Qi. Tetapi karena mereka tidak memiliki jiwa dan tubuh, maka sulit untuk membunuh mereka. Karena Wang Lin hanya satu orang dan menambahkan fakta bahwa binatang roh api tidak mengenal rasa takut, maka mereka terus mengejarnya. Akhirnya, pedang terbang itu terlalu banyak berpindah dan tenggelam dalam api sehingga bentuknya mulai berubah. Bagaimanapun, roh pedang hanya memiliki tubuh baru namun tidak menyatu dengannya. Ada penyok di atasnya dan beberapa bagiannya benar-benar meleleh. Jika pemilik asli pedang terbang itu dihidupkan kembali, mungkin dia bahkan tidak akan bisa mengenalinya lagi. Wang Lin menyadari bahwa ini bukan solusi jangka panjang. Meskipun dia memiliki cairan roh, namun begitu dia kehabisan dan tidak bisa pulih cepat, maka dia akan mati. Wang Lin mengatupkan giginya dan mengubah arah. Dia tidak lagi pergi ke arah Xuan Wu, tetapi terbang menuju kuil Dewa Perang. Dia tidak percaya bahwa kuil Dewa Perang akan dihancurkan oleh binatang roh api ini. Jika dia adalah leluhur kuil Dewa Perang, mungkin dia akan memutuskan untuk pindah, namun itu akan memakan waktu. Jika binatang roh api telah bergerak pada hari pertama dia berada di dalam gua, mungkin kuil Dewa Perang masih tidak akan bisa berpindah secepat ini. Ini hanya dugaan Wang Lin. Apa yang membuatnya mengambil keputusan ini adalah esensi darah jiwa yang Xiong memberitahukan lokasi mereka. Saat Wang Lin mengubah arah, binatang roh api langsung mendekatinya. Mereka memuntahkan larva padanya dan berkali-kali mereka hampir mengenainya. Tidak lama kemudian, Wang Lin merasakan aura yang kuat dari kejauhan. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya dan tampak puluhan ribu kultivator perlahan mendekat. Adegan kemunculan puluhan ribu kultivator ini mengejutkan Wang Lin untuk sesaat, tetapi dia dengan cepat pulih dan segera bergegas ke arah pasukan kultivator. Di antara pasukan kultivator, ada banyak kereta perang yang memancarkan gelombang energi spiritual. Binatang-binatang roh api tiba-tiba berhenti dan 16 binatang roh api raksasa segera memblokir pasukan kultivator. Namun pasukan kultivator tidak berhenti dan saat ini lebih dari 10.000 pedang terbang menyerang tanpa ragu-ragu di bawah perintah 10 kultivator Nescent Soul. Bahkan sebelum Wang Lin tiba di kelompok pasukan ini, dua cahaya menyala dan mengelilinginya. Orang di tengah adalah seorang wanita muda yang terlihat biasa, tetapi ada niat membunuh yang kuat datang darinya. Dia melihat binatang roh api di belakangnya dan menunjukkan ekspresi kebencian, lalu menoleh ke arah Wang Lin dan bertanya, "Rekan kultivator, kamu murid dari sekte mana? Cepat sebutkan namamu." Wang Lin mengungkapkan ekspresi ketakutan dan dengan cepat menjawabnya, "Aku adalah murid kuil Dewa Perang, Mai Liang." Wanita itu memandang Wang Lin dengan dingin lalu berkata, "Qiang Xuan, bawa dia ke kuil Dewa Perang untuk memverifikasi identitasnya. Jika dia bukan murid dari kuil Dewa Perang, bunuh dia." Seorang pria muda terbang dan mengangguk padanya, lalu memberi isyarat kepada Wang Lin untuk mengikutinya. Kemudian dia terbang menuju pasukan. Wang Lin mengepalkan tangannya pada wanita muda itu sebelum mengikuti pria yang bernama Qiang Xuan. Segera mereka tiba di pusat pasukan kultivator. Semakin dekat dia ke pusatnya, semakin dia menyadari betapa menakutkannya pasukan kultivator ini, sehingga jumlahnya dapat menutupi langit.
Bahkan fluktuasi energi spiritual di sini sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Meskipun seluruh negeri ditutupi oleh asap hitam, namun di bawah fluktuasi energi spiritual dari pasukan kultivator, tampak jalan telah terbentuk di antara asap hitam. Pedang Ki mengungkapkan kekuatannya saat berbenturan dengan asap hitam, apalagi sekarang saat fajar, dan menambahkan pertarungan di depan mereka. Itu menciptakan perasaan yang sangat agung. Berbagai pedang terbang dan harta sihir bersinar di langit seperti kembang api yang terlalu kacau. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh Wang Lin. Bagaimanapun, adegan ini adalah sesuatu yang hanya muncul dalam pertempuran skala besar. Dibandingkan dengan runtuhnya medan perang asing, ada perasaan ekstra dari semua orang yang bekerja sama untuk keluar dari negara Haofan. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki seseorang, namun itu tercapai karena seluruh negara telah dipaksa bergerak untuk bertahan hidup. Saat mereka telah mencapai pusat pasukan, Xuan Qiang segera melapor. Scott dari sekte Lohe, King Xuan, telah membawa murid kuil Dewa Perang Mai Liang. Apakah seseorang dari kuil Dewa Perang dapat mengkonfirmasi identitasnya? Wang Lin adalah orang yang sangat berhati-hati, jadi dia siap untuk melarikan diri saat semuanya tampak buruk. Dengan situasi pertempuran saat ini, sepertinya tidak akan ada orang yang mau mengejarnya. Dalam pertempuran ini, kultivator formasi inti adalah kekuatan tempur utama pasukan ini untuk melawan binatang roh api. Saat King Xuan selesai berbicara, ekspresi seorang kultivator wanita yang berdiri di atas pedang terbang tiba-tiba menjadi gelap dan gelisah setelah mendengar kata-kata Mai Liang. Dia mengatupkan giginya, berhenti lalu berbalik. Wanita ini sangat cantik, tetapi ekspresinya sangat jelek saat Wang Lin datang. Wanita ini adalah orang yang tidak bisa lepas dari ingatan Mai Liang bahkan saat dia berada di medan perang asing, dan wanita ini adalah Susi. Dia menyapa King Xuan lalu menatap Wang Lin dengan ekspresi jelek dan matanya dingin ketika dia berkata, "Dari mana asal pelaku kejahatan ini? Kamu berani berpura-pura menjadi murid kuil Dewa Perang? Saudara King Xuan, tolong bantu aku membunuh orang ini." Setelah mengatakannya, dia menampar tasnya dan sebuah jarum hujan setebal 2 inci muncul di tangannya. Dia dengan lembut menggerakkan pergelangan tangannya dan jarum hujan dengan keras menyerang Wang Lin. Saat berikutnya, untaian cahaya abu-abu menyebar dari jarum dan menciptakan hujan jarum yang menutupi langit lalu menghujani Wang Lin. King Xuan kaget, namun dia tidak bertindak dan dia mundur beberapa langkah. Dia menatap dingin pada Wang Lin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mencibir di dalam hatinya. Dia mengeluarkan tangannya lalu membentuk tangan raksasa dengan teknik gaya tariknya, dan dengan mudah menangkap semua jarum. Dia mendengus dingin lalu dengan santai memasukkannya ke dalam tasnya. Wajah cantik Susi tiba-tiba berubah pucat saat aliran darah mengalir dari bibir merahnya. Tubuhnya bergetar dan pedang terbang di bawah kakinya kehilangan cahayanya. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan tidak percaya. Dalam ingatannya, Mai Liang tidak mungkin memiliki kekuatan semacam ini. Sehingga hatinya menjadi kacau saat memikirkan hal ini. Tepat pada saat ini, 3 cahaya pedang datang dari tengah pasukan kultivator. Salah satunya adalah Yang Xiong. Dia memandang wanita itu sekali lalu berbalik ke King Xuan dan berkata, "Maaf telah mengganggumu saudara King Xuan. Junior Mai Liang memang seorang murid dari kuil Dewa Perang. Terima kasih telah membawanya ke sini." King Xuan memandang mereka dengan penuh arti. Dia tertawa kecil sambil menggelengkan kepalanya dan pergi. Setelah dia pindah sedikit, dia berbalik dan melihat Yang Xiong yang sangat menghormati Mai Liang. Tentu saja pemandangan ini mengejutkannya. Setelah merenung sebentar, dia mengubah arah lalu pergi. Yang Xiong mengabaikan semua orang di sekitarnya dan berbisik kepada Wang Lin. "Apakah Tuan tahu leluhur Feng Luan?
Dia berada di kereta Phoenix 5 warna. Dia memerintahkanku untuk membawamu kepadanya. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat pasukan kultivator yang terus bergerak. Di tengah ada kereta Phoenix 5 warna, dan yang berdiri di atasnya adalah seorang wanita yang mengenakan gaun pengadilan. Dia sepertinya memperhatikan tatapan Wang Lin dan meliriknya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia tahu apa yang sedang terjadi. Leluhur Feng Luan ini adalah wanita parubaya yang datang untuk esensi darah jiwa Zhou Jihong. Setelah merenung sedikit, dia bergerak ke arahnya dengan Yang Xiong. Ketika dia melewati Susi, dia menatapnya dengan tajam dan diam-diam menaruh perasaan ilahi padanya. Perasaan ilahi ini akan aktif setelah 1 bulan dan kemudian gadis ini akan mati. Setelah mengalami peristiwa di negara jauh, Wang Lin memutuskan bahwa dia akan melenyapkan siapapun yang memiliki niat buruk terhadapnya. Apakah itu pria ataupun wanita, dia akan menggigit kuncupnya sebelum hal lain bisa terjadi. Karena Susi ini menyerang lebih dulu, maka dia tidak akan bisa menyalahkannya karena kejam. Yang Xiong membimbing jalan dan berbisik. Ketika Lin Tao membuat salinan peta, dia ditangkap oleh leluhur Feng Luan. Sehingga saat ini peta ada di tangannya. Lin Tao juga dihukum. Jika bukan karena migrasi, dia akan dikunci selama 10 tahun. Ekspresi Wang Lin normal, tetapi dia menjadi lebih berhati-hati dan mengikuti Yang Xiong ke kereta Phoenix 5 warna. Yang Xiong berhenti setelah tiba di dekat kereta, tetapi Wang Lin terus bergerak. Setelah tiba di depan leluhur Feng Luan, dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, Wang Lin menyapa senior. Wanita itu menarik pandangannya dari pertempuran dan menatap Wang Lin. Dia dengan lembut bertanya, Wang Lin adalah nama aslimu? Wang Lin mengangguk diam-diam. Nama Wang Lin terlalu umum, jadi tidak perlu menyembunyikannya lagi. Jika dia mengetahui Wang Lin berbohong tentang namanya, maka itu akan buruk. Wanita itu memandangi pasukan tentara kultivator yang maju. Dia merenung sedikit sebelum berkata, saat ini, negara Haofen dalam bahaya. Begitu kita mencapai negara Xuanwu, akan ada pertempuran besar lainnya. Dengan demikian, kita bisa melupakan masalah ini. Sehingga kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini lagi. Jika seseorang mengganggumu, aku bisa melindungimu. Tetapi itu hanya sekali. Setelah aku membantumu, maka aku tidak lagi berhutang budi kepadamu karena telah menyelamatkan Jihong sebelumnya. Baru saja Feng Luan selesai berbicara, langit tiba-tiba menjadi gelap. Di medan perang yang jauh, 10 gunung berapi besar dirobohkan dari tanah dan dibuang oleh 10 kultivator Nesen Sol. Semua binatang roh api tersebar, tetapi beberapa dari mereka terkena dampaknya. Dengan menggunakan kesempatan ini, pasukan kultivator menyerbu dan menerobos pasukan binatang roh api yang mengejar Wang Lin sebelumnya. Pedang terbang dibebankan ke celah satu persatu. Begitu celah terbuka, para kultivator sudah dianggap menang. Lagi pula, tujuan mereka bukan untuk menghilangkan binatang roh api, tetapi untuk melarikan diri. Feng Luan menatap medan perang. Kereta Phoenix-nya tiba-tiba maju dan langsung menerobos. 16 binatang api raksasa ditahan oleh para kultivator Nesen Sol. Mereka mengaum berulang-ulang, tetapi akhirnya berhenti dan menatap dengan dingin pada pasukan kultivator. Kemudian mereka menyatukan tangan mereka dalam gelombang aneh, dan gelombang auman seperti sebelumnya datang dari mulut mereka. Saat berikutnya, garis merah keluar dari dahi mereka untuk membentuk cincin api. Setelah cincin api muncul, 16 binatang roh api raksasa itu memperlihatkan ekspresi pengabdian dan mengeluarkan geraman sedih. Tubuh mereka menyusut dengan cepat ketika semburan energi merah gelap memasuki cincin api. Proses ini berlangsung lebih dari 1 jam. Beberapa kultivator memperhatikan perubahan ini dan datang untuk menghentikan mereka. Tetapi ketika mereka mendekat, mereka langsung berubah menjadi debu oleh kekuatan destruktif.
Setelah melihat ini, tidak ada orang lain yang berani mendekat lagi. 1 jam kemudian, tubuh 16 binatang roh api raksasa telah menghilang. Mereka semua menyatu dengan cincin api. Cincin itu tidak tumbuh lebih besar, tetapi warnanya sekarang menjadi merah tua. Akhirnya, secara diam-diam pecah menjadi bintik-bintik merah kecil lalu menghilang. Pada saat ini, semua binatang roh api di negara Hoven tiba-tiba berhenti bergerak dan berlutut di tanah. Pada saat yang sama, mereka juga mengeluarkan suara yang sedih. Tiba-tiba, salah satu binatang roh api jatuh ke tanah dan mulai bergerak-gerak. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan melihat setitik cahaya merah di dahinya. Tubuhnya dengan cepat mengembang dan dalam waktu kurang dari 1 jam, tingginya telah mencapai 10 kaki. Tidak lama setelah itu, satu demi satu binatang roh api disentuh oleh bintik merah dan tubuh mereka tumbuh dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, semua binatang roh api di Hoven tampaknya telah mengalami perubahan. Kekuatan mereka juga meningkat 10 kali lipat. Binatang roh api yang telah berubah langsung terbang ke udara dan mengejar tentara kultivator. Tampak semakin banyak binatang roh api yang berubah lalu bergabung dalam pengejaran. Jika dilihat dari kejauhan, maka adegan ini terlihat sangat menakutkan. Adapun dari 10 kultivator Nesensol, hanya 4 yang kembali dari pertempuran ke kelompok kuil Dewa Perang. Salah satu pria tua dengan wajah pucat menyapu kereta dan mengunci tatapannya ke arah Wang Lin. Suaranya dingin ketika dia bertanya, "Junior ini yang memikat binatang roh api ini ke sini?" Wang Lin menatap pria tua itu dengan tatapan dingin dan mengangguk. Pria tua itu mengeluarkan beberapa dengusan dingin, kemudian tangan besarnya meraih ke arah Wang Lin. Wajah Feng Luan sedikit gelap ketika dia menampar kereta Phoenix 5 warna. Seekor Phoenix 5 warna kemudian muncul dan mengeluarkan kicauan. Itu mengepakkan sayapnya dan cahaya 5 warna langsung menyebar. Pria tua itu menarik tangannya, lalu dia menatap wanita itu dengan marah dan berteriak, "Feng Luan, apa yang kamu lakukan? Orang ini tidak hanya memiliki tubuh murid kuil Dewa Perang kita, tetapi dia juga telah memikat binatang roh api ke sini. Kamu seharusnya tahu bahwa lebih dari 1000 murid Hoven telah tewas dalam pertempuran ini." Feng Luan mengungkapkan tatapan tegas lalu berkata, "Selama aku di sini, kamu tidak bisa membunuhnya." Zhao Jin menatap Feng Luan dengan ekspresi gelap. Dia merenung sebentar lalu berkata, "Orang ini bukan Mei Liang, jadi dia bukan murid kuil Dewa Perangku. Meskipun aku tidak bisa membunuhnya, tetapi dia juga tidak boleh ada di sini." Feng Luan berbalik ke arah Wang Lin dan bertanya, "Wang Lin, apakah kamu bersedia menjadi murid kehormatanku?" Wang Lin dengan cepat mengucapkan rasa terima kasih dan mengangguk. Mata Zhao Jin menyipit dan menjadi dingin. Level kultivasi Feng Luan sama dengan tingkatannya pada tahap awal Nesensol. Tetapi mitra kultivasinya Yang Seng berada di tahap pertengahan Nesensol. Bukan hal yang baik untuk menyinggung dua kultivator Nesensol hanya karena sesuatu yang sekecil ini. Saat berikutnya, Zhao Jin mendengus dan berkata, "Karena adik junior Feng Luan bersedia untuk mengambil orang ini sebagai muridnya, maka aku secara alami tidak akan mengejar masalah ini lagi. Aku akan mengesampingkan identitas orang ini, apalagi masih ada lebih banyak pertempuran yang akan menanti kita di masa mendatang. Namun dengan tingkat kekuatannya yang hanya berada pada pertengahan Foundation Establishment, maka akan sulit untuk memastikan keselamatannya." Setelah mengatakannya, dia melambaikan lengan bajunya lalu pergi. Dari 3 kultivator Nesensol yang tersisa, hanya 1 yang terbang ke arah Feng Luan, 2 lainnya terbang ke arah lain dan tersenyum dengan masam. Orang yang terbang ke arah Feng Luan ini tampak seperti sarjana paruh baya. Dia adalah Yang Shen, seorang kultivator Nesensol tahap pertengahan yang ditakuti oleh Zhao Jin. Dia menatap Wang Lin dan mengerutkan keningnya, kemudian menghela nafas pada Feng Luan lalu bertanya, "Saudari junior Luan, mengapa kamu melakukan ini?"
Feng Luan dengan dingin menatap Yang Shen dan berkata, "Jika bukan karena dia, Hong Er akan mati di medan perang asing. Dan jika bukan kamu yang menghasutnya, bagaimana Hong Er bisa memasuki tempat berbahaya itu?" Yang Shen berbalik ke arah Wang Lin lalu membungkuk. Setelah selesai, dia mengambil sepotong batu giok dan mengusapnya. Dia melemparkannya ke Wang Lin dan berkata, "Giok ini adalah harta tingkat Nesensol yang kubuat di tahun-tahun awal. Aku sudah menghilangkan kekuatan jiwaku darinya. Setelah kamu memasukkan kekuatan jiwamu, kamu akan dapat menggunakannya untuk melindungi dirimu dalam pertempuran yang akan datang." Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.